Kekosongan kekuasaan yang ditinggalkan oleh Jepang menyebabkan ketegangan dan kekacauan yang luar biasa di seluruh penjuru Nusantara. Periode ini ditandai dengan aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok pemuda Indonesia terhadap penduduk sipil Belanda, Indo-Eropa, dan kelompok etnis lainnya yang dianggap pro-kolonial. Banyak tindakan kekerasan, pembunuhan, dan pengusiran terjadi selama masa ini. Periode masa bersiap Indonesia berlangsung antara tahun 1945 hingga 1947. Periode ini merupakan masa penuh dengan ketidakpastian dan kekerasan pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia. Masa bersiap dimulai setelah Jepang menyerah kepada sekutu akibat diluluh lantakannya kota Hiroshima dan Nagasaki menggunakan bom nuklir pada Agustus 1945, dan Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Masa bersiap merupakan salah satu periode yang paling dinamis dan penuh dengan gejolak dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, menggambarkan semangat dan perjuangan rakyat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya. Pada akhir 1945, pasukan sekutu yang dipimpin oleh Inggris datang ke Indonesia untuk menerima penyerahan kekuasaan dari Jepang. Namun, kehadiran mereka malah memicu lebih banyak konflik lagi karena dianggap mendukung upaya Belanda untuk kembali menjajah Indonesia. Selama periode masa bersiap ini, terjadi berbagai pertempuran sengit antara pasukan Republik Indonesia melawan sekutu dan Belanda, termasuk pertempuran di Surabaya pada bulan November 1945. Sementara itu, diplomasi juga berlangsung dengan upaya mencari solusi damai melalui perundingan seperti Perjanjian Linggarjati pada tahun 1946. Di tengah gemuruh proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, negeri ini belum benar-benar merdeka. Seolah bencana telah usai dengan berakhirnya Perang Dunia Kedua, rakyat Indonesia justru dihadapkan pada sebuah periode penuh dengan ketidakpastian yang dikenal sebagai masa bersiap. Di berbagai sudut kota dari Jakarta hingga Surabaya dan desa-desa terpencil, semangat kebangsaan yang membara di dada para pemuda dipadukan dengan rasa cemas akan kembalinya para penjajah. Tidak lama setelah proklamasi, kekosongan kekuasaan yang ditinggalkan oleh Jepang menciptakan kekacauan. Di satu sisi, para pemuda Indonesia yang baru merasakan nikmatnya kemerdekaan mulai membentuk laskar-laskar rakyat untuk mempertahankan tanah air mereka. Di sisi lain, ketegangan meningkat dengan kedatangan kembali pasukan sekutu yang membawa serta tentara Belanda. Perang ini tidak hanya terjadi di medan tempur, tetapi juga di hati dan pikiran setiap individu yang terlibat. Kekerasan meledak di berbagai tempat, terutama terhadap penduduk sipil Belanda, Indo-Eropa, dan kelompok etnis lainnya yang dianggap mendukung kolonialisme. Sementara itu, berbagai upaya diplomasi juga dijalankan untuk mencari solusi damai. Di tengah hiruk-pikuk ini, satu hal yang pasti adalah semangat juang rakyat Indonesia yang tak pernah padam, meskipun badai bersiap untuk terus menghantam dari segala penjuru. Masa bersiap adalah sebuah istilah yang diberikan oleh orang-orang Belanda untuk menyebut kekacauan dan kengerian akibat revolusi di Jawa yang terjadi pada tahun 1945 sampai 1947. Peristiwa ini diawali oleh peralihan kekuasaan dari tentara Kekaisaran Jepang kepada pemerintahan Republik Indonesia. Perkiraan jumlah korban dari kekacauan ini antara 3.500 hingga 20.000 jiwa yang terdiri atas orang-orang Belanda beserta keturunannya, tahanan perang tentara Jepang dan Korea,
orang Tionghoa, orang Jawa, orang Maluku, dan kelompok lain dari status sosial ekonomi yang tinggi. Awal peristiwa ini ditandai dengan terjadinya huru-hara, pembantaian, perampokan massal yang dilakukan oleh masyarakat pro kemerdekaan atau yang biasa disebut sebagai pemuda dan pelopor. Orang-orang Eropa dan orang Indo menjadi target utama di dalam kekacauan ini. Walaupun banyak juga korban yang merupakan orang Maluku dan orang Tionghoa. Oleh karena itu, jarang sekali ditemukan orang keturunan Belanda atau Eropa yang tinggal di Indonesia setelah kemerdekaan, karena banyak yang menjadi korban dalam masa bersiap atau sebagian lainnya melarikan diri ke Eropa. Dikarenakan perang saudara yang terjadi di Tiongkok daratan, sebagian orang Tionghoa kaum kanan yang waktu itu banyak mendukung partai Kuomintang yang juga pro-Belanda, secara otomatis tidak mengakui kemerdekaan Indonesia, sehingga mereka juga ikut menjadi korban dari masa tersebut. Awal masa ini bermula dengan dijarah dan dirampoknya Depok oleh para pemuda atau pelopor pada tanggal 9 Oktober 1945. Sedangkan aksi ini ditetapkan selesai dengan munculnya agresi militer Belanda pertama atau aksi polisi Belanda pertama pada bulan Januari 1947. Namun, pemerintah Belanda mendefinisikan masa ini lebih luas, yaitu dari kapitulasi Jepang pada tanggal 15 Agustus 1945 sampai pengakuan kedaulatan Republik Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949. Revolusi Nasional Indonesia ini disebut bersiap oleh orang-orang Indo-Belanda yang selamat dari periode konflik ini dan digunakan dalam karya akademis Belanda dan Inggris. Istilah ini berasal dari seruan perang pro-Republik Indonesia dan seruan terus-menerus untuk mengangkat senjata. Siap, siap, yang terdengar ketika orang-orang yang telah memusuhi revolusi memasuki daerah pro-republik. Namun, banyak istilah lain yang dipakai seperti gedoran di Depok, ngeli di Banten dan sekitarnya, dan gegeran atau dombreng di Jawa Tengah. Pada tanggal 15 Agustus 1945, tentara Kekaisaran Jepang menyerah kepada sekutu sebagai dampak dari bom Hiroshima dan Nagasaki. Karena kemenangan ini, bukan karena penaklukan kembali oleh tentara sekutu atas Indonesia, tentara Kekaisaran Jepang masih menduduki Indonesia, tetapi telah menerima perintah khusus untuk mempertahankan status quo sampai pasukan sekutu tiba. Namun, Soekarno, Hatta, dan pemimpin Republik yang lebih senior ragu untuk bertindak dan tidak ingin memprovokasi konflik dengan pihak Jepang. Laksamana Tadashi Maeda yang takut akan pecahnya konflik antara kelompok pemuda dengan tentara Jepang yang telah terdemoralisasi, menginginkan perpindahan kekuasaan yang cepat kepada para pemimpin senior Indonesia. Sementara itu, kepemimpinan kelompok nasionalis yang lebih senior termasuk Soekarno dan Hatta enggan terhadap perpindahan kekuasaan ini. Sementara itu, anggota elit muda yang sering disebut sebagai pemuda Indonesia percaya bahwa mereka memiliki kewajiban untuk mendorong terjadinya revolusi dengan cepat. Sebuah kelompok yang disebut dengan Menteng 31 menculik Soekarno dan Hatta dan memaksa mereka untuk menyetujui untuk mengumumkan kemerdekaan Indonesia yang di kemudian hari dikenal dengan nama peristiwa Rengas Dengklok. Pada tanggal 17 Agustus 1945, tepatnya 2 hari setelah Jepang menyerah terhadap sekutu, Soekarno dan Hatta mendeklarasikan kemerdekaan Republik Indonesia di rumah Soekarno di Jakarta. Staf Indonesia sempat merebut radio di Jakarta dari atasan Jepang dan menyiarkan berita tentang deklarasi kemerdekaan Indonesia itu di seluruh Pulau Jawa.